Assalamualaikum, hai, saya Anggi Agrotek. Dalam setiap budidaya tanaman, kita perlu mengetahui apa saja sih ancaman yang bisa menurunkan produktivitas baik secara kualitas maupun kuantitas tanaman itu. Dan salah satunya adalah hama dan penyakit. Dengan mengetahui apa sih hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang kita budidayakan, kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengendalikan hama penyakit tersebut ataupun membasminya. Silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan kita mulai masuk ke dalam pembahasan video. Nah, pada lahan budidaya mentimun saya ini, saya tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Saya hanya menggunakan pestisida ketika ada serangan yang sangat sudah tidak bisa saya kendalikan, seperti kemarin itu kutu persik ya, kutu daun. Jadi kemarin saya gunakan pestisida. Oke, karena saya sudah menyebutkan kutu persik, jadi kita bahas yang pertama adalah hama pada tanaman timun. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya akan tunjukkan salah satu hamanya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kutu persik. Yang ini kutu persiknya sudah berubah menjadi imago, sudah menjadi serangga dewasa. Ada beberapa, ada yang masih kecil juga. Nah, serangan kutu persik ini atau kutu daun persik ini akan menyebabkan daun menggulung dan ya mempengaruhi hasil fotosintesis. Kemudian biasanya akan mengering. Nah, cara pengendaliannya bisa dengan kita potong. Ini pengendalian secara mekanis ya, kita potong bagian yang sudah terserang lalu kita buang. Itu mencegah penularan ke tempat yang lain. Pengendalian secara menggunakan pestisida bisa menggunakan pestisida yang berbahan aktif, salah satunya abamectin. Saya sudah menggunakan pestisida kemarin, tapi sudah lama tidak, mungkin ada 3 minggu saya tidak menggunakan, akhirnya datang lagi serangan. Hama yang kedua saya akan sebutkan adalah ulat gerayak atau ulat pemakan daun. Jadi bisa dilihat dia memakanin daun. Saya ingin tunjukkan ulatnya sebenarnya, cuma udah nggak ada. Dan susah banget nemukannya kalaupun ada. Jadi ulat ini bisa dikendalikan secara mekanik dengan kita kutipin satu-satu. Itu pun kalau lahannya seperti saya sini ya, kecil, ada cuma 4 bedengan doang gitu. Kalau lahannya 1 hektar, ngutipin pakai tangan ya ampun juga gitu. Jadi kalau udah terlalu banyak populasinya, maka saya sarankan menggunakan pestisida. Yang lagi-lagi bahan aktifnya adalah abamectin. Juga bisa sih bahan aktif lain, silahkan konsultasi dengan orang di toko pertanian lah, yang lebih tahu juga ada di situ. Oke, setelah saya keliling-keliling melihat ternyata ada nih ulat penggorok daunnya. Ya, bisa dilihat. Ini dia pelaku utamanya. Oke, saya akan mengendalikan secara mekanis karena saya menemukan cuma satu. Saya akan ambil dan buang ke tempat lain yang jauh atau bisa langsung dibunuh. Tapi nggak mungkin saya tontonkan di sini bunuhnya. Nah, ini ulat gerayaknya tadi, ulat pemakan daun, ternyata juga bisa membuat daun itu menggulung ya. Bisa dilihat dia menggulung daunnya sedikit. Oke, saya kendalikan juga, akan saya buang. Oke. Ulat gerayak tadi atau ulat yang memakan daun ternyata bisa juga memakan jaringan buah seperti ini ya. Ini adalah ulatnya yang tadi, dia memakanin jaringan kulit buah. Tidak sampai ke jaringan buah sih, tapi tetap aja ini merusak kualitas buahnya. Hama yang ketiga kita bisa temukan di sini. Ya, bisa lihat, ini adalah ulat dari lalat penggorok daun. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi, lalat penggorok daun ini bisa menyerang dari 2 fase ya. Yang pertama fase larva, ketika dia masih menjadi larva, dia akan menggerogoti jaringan daun, melubangi jaringan daun, bukan melubangi daun ya, tapi melubangi jaringan daun dan akan membentuk seperti lintasan seperti ini, lintasan MotoGP ya. Kemudian ketika dia sudah menjadi imago atau serangga dewasa atau menjadi lalat penggorok daunnya gitu, dia akan menghisap jaringan daun ini. Cara mengendalikannya sama. Kalau ini tidak bisa menggunakan pengendalian mekanik ya, nggak bisa kita kutip karena dia terbang gitu. Kalau dia masih larva bisa, tapi saya sarankan langsung menggunakan pestisida yang berbahan aktif untuk membunuh atau membasmi lalat penggorok daun ini. Bahan aktifnya yang digunakan dalam pestisida itu biasanya simetrin ya. Nah, ini adalah hama terakhir yang saya temukan di kebun timun saya. Saya nyebutnya wereng, tapi mohon maaf mungkin ada kekeliruan saya nyebut ya. Kalau teman-teman ada yang tahu ini hama apa, silahkan sebutkan di kolom komentar, karena saya nggak tahu juga namanya apa, saya sebut wereng aja. Dia memakan, bukan memakan sih, dia memakan sari buah dengan cara membolongin buah, dan kemudian sari buah atau air dari buah tersebut keluar dan dia hisap. Gitu nih, ini pelakunya nih. Untuk mengendalikannya sebenarnya kita bisa menggunakan cara mekanik ya. Kita usir aja atau kita bunuh gitu, dia bisa hilang. Karena ukurannya besar, mudah diamati.
Nah, itu dia tadi hama yang saya temukan di kebun saya. Sebenarnya ada lagi hama-hama yang lain ini, kawan-kawan. Ada namanya lalat buah. Kemudian dia itu menyerang buah ya, memasukkan larva ke dalam buah. Ada juga ulat buah juga nanti jadinya. Kemudian ada kutu kebul, ada trips, dan hama-hama lain yang berupa binatang, mau kecil mau besar, yang merusak tanaman. Ini kemarin diserang entok, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, dan entok itu adalah hama juga, karena saya tidak menggunakan penghalang fisik ya, seperti pagar dan lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai penyakit tanaman timun. Penyakit yang pertama saya akan tunjukkan adalah penyakit bercak daun Cercospora. Disebabkan oleh jamur yang sangat mudah menyebar atau menularkan melalui udara. Nah, ini berupa jamur yang menyerang daun berbintik-bintik seperti ini, berwarna coklat kekuningan, dan kemudian ini akan menyebar ke seluruh daun dan akan menyebabkan daun mengering. Mengering seperti apa? Mula-mula akan seperti ini, lalu akan menjadi seperti ini keringnya, benar-benar mati. Memang ini saya tidak kendalikan, makanya tanaman timun saya banyak yang hancur oleh penyakit bercak daun Cercospora. Bercak daun Cercospora ini merupakan penyakit atau jamur yang sangat-sangat mudah sekali menyerang tanaman timun, sangat familiar, sangat banyak lah pokoknya petani yang terkena penyakit ini pada tanaman ya, bukan pada orangnya. Jadi kalau untuk mengendalikannya kita bisa menggunakan fungisida ya, fungisida sepertinya aktif mancozeb bisa sih untuk mencegah, tapi ini pencegahannya adalah di tiap minggu atau tiap interval 2 minggu kita semprotkan ke daun, karena dia menyebar lewat udara. Tentu spora itu sangat kecil sekali, maka sulit sekali untuk dikendalikan. Dan saya terlebih lagi tidak menggunakan fungisida, makanya hancur-hancuran seperti ini tanamannya. Jadi untuk tanaman kawan-kawan sekalian, hati-hati dengan penyakit bercak daun Cercospora. Nah, penyakit yang kedua, ini masih ada Cercosporanya juga ya, masih udah mau mematikan tanaman, tapi ini sebenarnya terkena penyakit layu bakteri. Ini tanaman yang ini terkena penyakit layu bakteri. Gejala layu bakteri ini susah-susah gampang sih kita lihat ya. Jadi sederhananya ketika tanaman timun terkena penyakit layu bakteri, maka tanaman akan layu dari daun yang paling pucuk ke pangkal bawah. Jadi kalau timun kawan-kawan tuh daunnya dari atas tuh mulai layu, nah patut curiga itu adalah layu bakteri. Pengendalian bagaimana? Menggunakan bakterisida, bakterisida, pestisida yang berbahan aktif. Saya lupa bahan aktifnya apa, pokoknya itu nanti direndam di benih atau juga kita siramkan ke dalam tanah sebelum ditanam untuk mencegah penyebaran bakteri ini, karena bakteri ini menyebar melalui air. Nah, terus ada satu lagi penyakitnya, penyakit layu fusarium. Kalau layu fusarium saya nggak punya gejala di sini, tanamannya rata-rata layu bakteri sih yang nyerang, layu fusariumnya belum ada. Kalau layu fusarium gampang juga nandainya, dia akan layu dari bagian bawah menuju ke atas, kebalikan dari layu bakteri. Cara pengendaliannya sama juga dengan penyakit layu bakteri tadi, menggunakan pestisida yang kita rendamkan dengan benih atau disiramkan ke tanah sebelum ditanam. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman mengenai hama penyakit tanaman timun, khususnya yang menyerang pada tanaman saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian untuk mencegah tanamannya terserang seperti saya. Oke, sekian. Saya Anggi Agrotek. Terima kasih. Assalamualaikum.